Ya. Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Imam Suroto dalam podcast Satsat BPBD Kabupaten Kebumen, media informasi dan sharing pengetahuan di seputar Kabupaten Kebumen. Podcast Satsat siap untuk selamat. Saya siap, Anda siap, semua siap menuju Kebumen Tangguh Indonesia hebat. Oke, terima kasih malam hari ini ya. Jumpa perdana pada podcast di Posko Nataru siaga bencana hidrometeorologi ya Mas ya? Iya. Posko Nataru dalam rangka persiapan dan kesiapsiagaan dalam rangka banjir longsor angin puting beliung. Karena seperti kita ketahui bulan-bulan ini, bulan-bulan Desember, Januari dan seterusnya, kita memang sudah siaga untuk melaksanakan antisipasi terhadap cuaca ekstrim yang selalu kita pantau. Baik, ini luar biasa. Jadi Mas, narasumber ini kita kenalkan dulu nih sama sahabat tangguh. Selamat datang Pak Rohayun ya, Mas Heri juga. Saya di sini sebagai narsum ya. Narsum dan narasumber dan host ya. Dan host. Ya, sahabat tangguh, selamat malam. Selamat malam semuanya. Jam 12 ini sudah lama sudah ngehosi karena saya sudah digeser sama Mas Imam. Ya, kontraknya habis. Iya. Dan kayaknya terlalu mahal kayaknya untuk kontrak saya lagi. Jadi sekarang yang agak murah-murah aja Mas Imam sekarang jadi hostnya. Tapi bukan murahan juga Mas ya. Nah itu. Ya. Jadi asik sekali nih Mas dari Pak Rohayun. Ini ada posko Nataru tapi siaga bencana. Maksudnya apa ini Mas? Pak Rohayun nih bisa dijelaskan nih. Ya ini dari saya kenalkan dulu ini Mas Imam. Kenalkan dulu langsung ditanya. Oh iya, tadi belum ya? Belum. Oh Pak. Beliau itu siapa? Sudah ganteng seperti ini, sudah siap, sudah sekarang sudah hadir di sini. Kenalan dulu Pak Ayun. Kenalan dulu ya. Namanya Pak Mas Rohayun apa Pak Rohayun nih? Pak Hayun ya, dari BPD Pak. Subkoordinator. Pencegahan dan kesiapsiagaan. Luar biasa Mas Heri. Ini nyambung ya malah ya? Iya. Malam hari ini harusnya siaga ya? Iya. Bagus. Beliau yang jadi motornya di sini. Jadi segala yang punya proyek ya ada. Iya, punya poskonya ya? Iya ini Pak Ayun ini. Subkor di bidang kesiapsiagaan, pencegahan dan kesiapsiagaan. Waduh. Bisa diuraikan sedikit Pak Ayun, pencegahan dan kesiapsiagaan itu tupoksinya apa sih? Kajian personil, SDM ya. Oke. Peta resiko, peta bahaya. Termasuk Rencon juga, Mas? Kontingensi juga ya. Ini berarti selain SDM yang disiapkan juga termasuk ubor rampenya ya. Ubor rampenya. Luar biasa. Jadi sebelum pertempuran itu dikaji dulu. Kaji dulu ya. Ini mappingnya ya, di map. Oh ini jalannya harus kemana gitu ya. Karena tanpa kajian nanti kita melangkah setelah karu-karuan. Memang sudah ada perencanaan step by stepnya. Seperti bencana itu. Juga masih bisa direncanakan untuk penanggulangannya ya. Masuk mitigasinya. Mitigasinya betul.
Ya kita mulai dari awal berarti ya Mas ya. Sebelum datang bencananya, karena kita tidak mungkin Pak Rohayun ya, kalau di kajian itu kan orangnya tidak mungkin kita pindahkan, bencananya nggak mungkin bisa dihilangkan gitu ya prinsipnya ya. Iya. Jadi istilah kita harus berdampingan hidup berdampingan dengan bencana. Luar biasa. ketika kita rawan bencana ya bagaimana kita mengantisipasinya ya, tidak mungkin kita harus pindah orangnya atau kemudian bencana kita Hilangkan ya. kita harus berdampingan dengan bencana. Kita tahu bahwa kalau kita lingkungannya di daerah longsor, banjir, tsunami itu sudah ada bagaimana cara kita untuk melakukan pengurangan risiko bencananya. Pengurangan resiko bencana. Kenali ancamannya, Mengurangi risiko. kurangi resikonya, Kurangi. betul sekali. Oke Mas Imam, kita ini buat, nah harusnya kameranya bisa keluar-keluar Iya. jalan-jalan itu. Wah, kameramennya besok di briefing lagi. Ya beri. Kita buat posko seperti ini Mas. Ini mulai kapan ini? Poskonya ya. Iya. Iya. Nah, sekarang saya jadi berbalik host. arah ya. Anda Baik, jadi kayak host. gini Mas Ferry. Ini perencanaan dari awal sebenarnya, targetnya itu kita mulai dari tanggal 20 ya. Tanggal 20 ini masih perencanaan nih, rapat-rapat Ya, bersama relawan, Forkompinda dan bidang-bidang yang terkait lah tentunya. Nah, eksekusinya kita mulai pembangunan poskonya dari teman-teman BPBD dan relawan tentunya, sehingga terbentuknya bangunannya, sarana dan prasarananya, walaupun masih terus berjalan nih Mas Heri, ya tidak begitu spontan langsung jadi Ya. ya, tapi endingnya memang kita mulai di tanggal 22, targetnya ya 12 hari. 12 hari. 12 hari. Jadi sahabat tangguh, di informasi posko ini dibentuk dari BPBD bersama dengan teman-teman relawan. Iya. Bau membau kita buat posko seperti ini. Yang piket adalah teman-teman relawan semua. Yang di sini BPBD sebagai koordinator, kita bareng-bareng dengan mitra kita yaitu relawan penanggulangan bencana. Sekebumen ya Mas. Kebumen. Kebumen ya. Banyak sekali Mas Heri ini terpampang Oh, nih. iya. Ya, teman-teman Dari yang sini. Mungkin- berkecimpung langsung ya. Ya. Ada dari atas mungkin ya Mas Ya ya. dari teman-teman PLN, PLN, kemudian ada Perhutani, Perhutani ya. LH, rumah sakit dan sebagainya ini semua jadi satu di sini. Karena penanggulangan bencana tidak bisa urusan BPBD aja, tetapi sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana adalah urusan bersama. Jadi Urusan bersama. tanggung Bersamanya jawab ini bersama. Kayaknya seperti Pak itu. Rahayu nih ya. Sepertinya Urusan seperti itu, ya. bersamanya seperti apa Pak Rahayu nih? Iya. Segitiga biru. Urusan pemerintah juga tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kemudian provinsi gitu kan, kabupaten kota dan masyarakat, dan tidak luput juga dari unsur swasta, Unsur swasta, kemudian ya. perguruan tinggi dan masyarakat sendiri itu ya, masyarakat sendiri. Jadi memang yang disebut dengan istilah pentahelik ya. Oh iya, pentahelik. Kalau Pentahelik, dulu itu pentahelik, stakeholder ya, stakeholder sama pentahelik. Kalau pentahelik memang melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi gitu kan. Itu kita harus bahu membahu bersama-sama menyelenggarakan penanggulangan bencana untuk ketangguhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kebumen. Masyarakat yang Betul tangguh, sekali. Mas Hendy. Jadi semua bisa berperan, bagus kita pertandingan kita tambah. Kembali ke Pos Nataru Mas. Kos Nataru dulu. Iya. Lama-lama nanti karena ke sana. kapasitas saya Iya. nanti hanya di Pos Nataru Mas. Oh gitu ya. Ya, besok- Supervisor ya. Besok ada narsum lagi yang untuk itu kita Kulik-kulik ya. semoga bisa kita rawuhkan di sini, kita Ya, ngobrol tentang ah. Kebumen Marathon. Ini kembali ke Pos Nataru Mas. Iya, masa.
tadi siang kayaknya ada penanganan nih Mas. Karena pos Natarunnya kan siaga bencana. Nah, Ya. Apapun bencananya pasti kita langsung turun dari pos Natarun tentunya. Iya, betul. Jadi intinya kita menggeser pos kita, menggeser dari biasanya di Mako, kita geser di sini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk peralatan Mas. Termasuk peralatan kita siapkan di sini. Personil SDM kita siapkan di sini. Jadi jangkauan pelayanan itu lebih dekat dan kita sambil membantu melayani para pemudik dan mungkin warga sekitar yang terdampak lebih dekat. Nah, Oh gitu. jadi mitigasi kita dekatkan, pelayanan kita dekatkan dan semoga sampai akhir kegiatan nihil bencana. Nihil bencana. Walaupun tadi sudah ada kebakaran lahan. Ya tadi Mas Ayun, ya. Ada kebakaran di lahan. Kali Ratu itu ada kebakaran lahan. Tapi hanya sebentar. Ya. Ya, dari teman-teman yang ada Relawan PK di sini PPRT langsung merapat dan sana. Itulah pentingnya kita dekatkan pelayanan sebisa mungkin, pelayanan yang nomor satu kepada masyarakat, dibantu oleh teman-teman relawan. Relawan ya. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi nggak sia-sia lah ya. Ibaratnya kita mendekatkan ke area publik yang memang kita apalagi ini endingnya Natal dan Tahun Baru, liburan, wisatawan juga Kebumen termasuk kunjungan Betul. wisata yang luar biasa Mas. Laut adalah pariwisata yang Populer. populer di Kebumen ya. Jadi besok kita prediksikan kunjungan wisata di Kebumen luar biasa, terutama di tepi-tepi laut. Sudah kita siapkan teman-teman personil kita untuk selalu patroli di pinggir-pinggir pantai untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Gitu Pak Ayun. Iya. Sekarang Pak Ayun, Iya. kembali ke bidang satu dengan Siap. tupoksi mitigasi Ya. struktural dan Non non struktural. Iya. Struktural adalah mitigasi yang sarana dan prasarana apa ya Pak Ayun? Iya, secara fisik gitu kan. Secara fisik, betul. Struktural itu secara fisik. Kalau non struktural adalah mitigasi lebih- penyiapan SDM lebih ke Iya, situ ya. penyiapan SDM. Ya itu tadi saya sebutkan di depan ada pelatihan, kemudian sosialisasi gitu kan. Iya, memberikan sebuah keterampilan ya, kapasitas terhadap masyarakat terutama yang di daerah rawan bencana. Itu kan non struktural ya. Kalau struktural itu lebih ke fisik. Ya membangun untuk lebih baik. Iya, kalau sebenarnya Membangun jaringan ininya mungkin ya Mas. Membangun SDM-nya. SDM-nya ya di membangun non SDM-nya. strukturalnya itu ya, membangun SDM-nya. Kemudian kalau sebenarnya di rehab rekonnya juga secara tidak langsung ketika membangun ya, untuk membangun baik itu gedung, baik itu jalan, jembatan, itu secara otomatis membangun di rekonstruksinya kan membangun untuk lebih baik. Secara otomatis mereka juga melakukan kegiatan mitigasi strukturalnya secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung membangun infrastruktur yang lebih baik. Secara otomatis akan berdampak tidak akan terjadi bencana yang lebih bencana lagi gitu, karena sudah terbangun melalui rekonstruksinya ya. Tidak kemudian kegiatan memang selama ini di BPBD itu untuk mitigasi itu sebenarnya kan di perannya, tetapi tidak secara langsung di rehab rekonnya itu secara membangun itu berdampak kepada mitigasi secara struktural begitu, secara tidak langsung. Iya, memang termasuk di istana itu ya Pak ya. di istana itu peningkatan kapasitas. Tapi memang siklusnya di bencana itu ya saling mengkait antara bidang satu, bidang pencegahan siapsiagaan, kemudian di bidang daruratan dan logistik, kemudian di rehabilitasi itu ya sebagai komparan lah, muter gitu kan, roda ya muter. Sebenarnya mata rantainya seperti itu ya. Ya kalau Destana itu programnya desa atau programnya
kabupaten atau programnya nasional, Pak? Iya, itu kalau Desa Tangguh Bencana itu memang untuk melengkapi daripada programnya nasional. Nah, sudah ada program-program terkait untuk membangun masyarakat untuk tangguh dari kementerian lembaga lain ya. Sepertinya kalau di dinas sosial itu ada istilah kampung siaga gitu kan. Kemudian di PMI ada sibat gitu kan. Itu salah satunya BNPB menginisiasi melakukan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana. Kemudian di breakdown di tingkat kabupaten kota itu kemudian dilaksanakan oleh kabupaten kota. Nah, di Kebumen sendiri Destana itu sebagai ikonnya Kabupaten Kebumen sebagai apa ya namanya kegiatan yang utama untuk pembentukan desa tangguh bencana. Program pemerintah dan itu program unggulan, istilah program unggulannya Kabupaten Kebumen ya, itu, melalui pembentukan desa tangguh bencana seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Ayun dan Mas Imam. Ini hostnya jadi saya akhirnya ya. Iya, kontrak ini sudah terbiasa jadi host, jadi narasumber malah bingung. Sesuai ngatur waktu dhewe. Iya. Nah, ini apa secara tidak langsung terus ini ya Mas ya. Manipulasi. Oke, sahabat aku tetap ikuti Facebook kita, media sosial kita, Facebook, Twitter, juga Ada TikTok, IG, TikTok juga. ya. Kemudian yang jelas adalah live streaming kita. Kita tetap live. Nanti kita akan tiap hari kita update suasana di sekitaran Posko Nataru dan kejadian-kejadian yang kita tangani. Kayaknya ini sudah Mas, saya sudah diketuk-ketuk ini, katanya waktu sudah habis katanya. Sudah habis ya? Iya katanya. Padahal saya masih betah ya Mas. Padahal saya juga masih betah. Ya biasa nggak host, sekarang narasumber betah malah ini. Tapi masalahnya kalau kita lanjutkan operator mutung dipateni. Gitu ya. Iya. Jadi kita ngobrol malah nggak ada yang. Iya. Oke. Oke, boleh perpamitan dan mungkin sahabat tangguh pesan terakhir Mas. Ya. Kita akan live apa ini? Bukan pesan terakhir. Ya. Apa Mas? Ya mungkin sebelum diakhiri mungkin Statement. hari ini. Statement hari ini. Statement hari ini. Dari Pak Rohayun. Iyalah. Yo, jarang-jarang duduk di kursi panas kalau kita sehari-hari seperti ini. Seperti Ya, ini. terima kasih Pak Imam dan Pak Irdi. Ya tentunya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen ya, kita harus waspada walaupun kita itu posisi kita itu sekarang di musim terang kembali. Tadinya hujan tapi beberapa bulan ini kok tidak hujan lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi fenomena alam. Tahu-tahu nanti hujan, kemudian ada angin puting beliung, itu perlu kita waspadai. Makanya masyarakat terutama di Kabupaten Kebumen untuk selalu waspada. Bagaimana kita untuk mengantisipasi terjadinya bencana-bencana yang memang kita tidak harapkan. Itu untuk selalu waspada, siap siaga untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Oke, selalu waspada dan siap untuk selamat. Betul. Ya. Oke, sahabat tangguh dimanapun panjenengan berada, sebelum kita akhiri kegiatan podcast kita malam ini, malam apa pagi tadi Wisan? Pagi ya. Iya pagi. Dilaporkan dari Pandan Kuning, sekitaran Pandan Kuning, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Cuaca mendung apa cerah? Cerah banget ya. Bulannya ketok ya. Secerah hatiku. Secerah hatinya operator karena baru aja monet. Jadi akhir-akhir ini guyang-guyup ya. Jangan disebutkan Pak, jangan disebutkan. Nanti ndak. Jangan sebut merek. Iya.
untuk saat ini lalu lintas sudah cenderung sepi. Sore tadi antara jam 16 sampai pukul 18 sempat beberapa tersendat untuk kendaraan di perempatan Padan Kuning, tetapi malam ini sudah cenderung sepi. Dan mohon maaf, mungkin suasana di sini beberapa kali terjadi polusi suara ya Mas Imam, karena kita dekat dengan jalan raya, tapi semoga pesan dan saran kita bisa tersampaikan. Informasi-informasi tetap kita tersalurkan. Oke, terima kasih. Dan mungkin Mas Imam ada tambahan sebelum kita akhiri? Ya, buat sahabat tangguh, tetap pantau terus channel YouTube-nya BPBD Kebumen. Kita akan live untuk Nataru, iya. setiap hari. Setiap hari kita Terima akan kasih. live. Dan silakan komentar di bawah kalau ada mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bareng, kita bahas bersama-sama. Apapun, terutama yang kebencanaan ya. Di Kabupaten Kebumen atau dimanapun kita sharing-sharing kegiatan, sharing-sharing pengetahuan. Terima kasih sahabat tangguh, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas yang belum selesai aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan siap untuk selamat. Salam tangguh, tangguh, luar biasa. Oke, terima kasih. Dadah, selamat pagi.